Shalom. Hari ini kita menyambut dengan semarak dan sukacita Hari Raya Advent kedua. Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Yesus di Betlehem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus Kristus yang lahir di Betlehem juga akan lahir di hati kita. Karena itu, siapkan hati dan hidup kita menyambutnya. Jemaat berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91, bait 1 hingga yang ketiga. Putri Sion, nyanyilah. Saudara-saudara jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Nats pembimbing bagi kita memasuki Advent minggu kedua tertulis dalam Lukas 3 ayat 4-6. Demikian, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat diundang berdiri. Masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat kita dalam suasana kehidupan yang suram di tengah tuntutan untuk saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih. Tetapi apakah hal itu nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa pengakuan dosa di hadapan Allah yang tidak pernah letih menyapa umat untuk kembali pada cinta mula-mulanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih, dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memonopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan
demi kegagalan dalam hidup ini. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gedung gereja. Sebab mempraktekkannya bukanlah hal yang mudah. Bapa, ampunilah kami, ya Tuhan Allah kami. Betapa banyak orang yang menjerit dan mengadu, memanggil namamu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umat yang mengundang campur tanganmu dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang berseru-seru kepadanya, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami Ya Tuhan Allah kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti yang Engkau inginkan. Ampunilah kami ya Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah bagi sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nats GKE diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 1 hingga yang keempat dengan perikop Tuhan datang untuk menghukum. Yang demikian bunyinya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan.
maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami membuka hati, pikiran, dan pendengaran kami. Untuk kami membaca, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami, memberikan hikmat dan kemampuan kepada kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan berkenan memakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan, menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang mendengarkan, Tuhan persiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita Minggu Advent kedua ini dari Injil Lukas pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Judul perikopnya Yohanes Pembaptis. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberias, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu itu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, ketika kita berada dalam situasi yang berat dan tidak segera kita menemukan jalan keluar, maka kita sangat merindukan adanya seorang tokoh yang kemudian mengatasi suasana yang berat yang kita hadapi. Apalagi ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, maka kita berharap ada satu figur, ada satu tokoh yang menjadi harapan terakhir kita. Hal itu bermula dan menjadi dari pengharapan akan terjadinya ada satu perubahan yang terjadi yang sedang kita alami. Karena ketidakpuasan kepada kondisi, maka kita mengharapkan akan tampilnya seorang figur yang membawa perubahan. Dan ini menjadi kecenderungan semua orang. Jangan heran jika kemudian ada figur publik yang melakukan sesuatu yang luar biasa, maka banyak orang memuja-muja, banyak orang mengidolakan. Begitu penatiknya kepada figur itu sampai kadang-kadang sisi orang yang berbeda-beda itu bisa saling bersitegang atau bisa bermusuhan karena idola masing-masing. Nah, suasana pemujaan dan pengidolaan kepada figur tertentu juga rupanya terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang berada di daerah Yordan pada waktu itu. Seorang figur idola yang begitu berpengaruh kepada orang banyak, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan buktinya kita bisa melihat bagaimana orang-orang dari daerah Yordan begitu patuh, begitu taat mendengarkan Yohanes. Dan hal ini kita jumpai ketika kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 3. Diceritakan dalam pasal 3 ini bahwa Yohanes Pembaptis dia memiliki pengaruh yang besar kepada orang-orang di daerah Yordan.
Dia bukan saja mengajarkan mereka, tetapi orang banyak mendengarkan Yohanes dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Yohanes untuk dibaptis. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak orang begitu patuh kepada Yohanes? Mengapa orang begitu mengidolakan Yohanes Pembaptis? Jika kita lihat pasal 3, maka penyebabnya itu ditampilkan oleh Lukas kepada kita ayat 1 ayat 2. Pada ayat 1 penulis Lukas menceritakan secara lengkap tentang penguasa pemerintahan pada waktu itu. Sementara itu pada ayat 2 dia menceritakan kepada kita secara lengkap pemimpin agama pada waktu itu. Dua tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam agama Yahudi, Hanas dan Kayafas, yang menjadi pemimpin utama agama Yahudi. Masyarakat Yahudi tentu tidak bisa berharap banyak kepada penguasa pemerintahan maupun juga kepada penguasa agama. Kedua penguasa itu tidak membawa perubahan kepada kehidupan orang-orang Yahudi. Sehingga ketika Yohanes tampil dan mengajarkan sesuatu yang berbeda, maka dia menyita perhatian banyak orang. Dan Yohanes menjadi figur pahlawan yang dinantikan oleh orang banyak untuk membawa perubahan. Bahkan ada kecenderungan orang untuk menduga bahwa Yohanes inilah Mesias yang mereka nantikan. Nah, apa yang berbeda? Apa yang membuat orang begitu berbondong-bondong untuk mendatangi Yohanes pada waktu itu? Pertama, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa Yohanes itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Yohanes mengambil peran sebagai nabi, sebagai perantara antara Allah kepada bangsa Yahudi. Maka dengan peran itu, apapun yang diajarkan dan diperintahkan oleh Yohanes itu bersumber dari Allah. Yohanes itu dia hanya alat atau media komunikasi Allah kepada manusia. Dan Yohanes dengan rendah hati mengakui bahwa dirinya itu hanyalah utusan. Dia hanya utusan yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dan kalau kita belajar dari kisah ini, kita harus belajar untuk tidak memiliki fanatisme buta pada seorang figur tertentu. Boleh-boleh saja kita mengidolakan seseorang, tetapi jangan sampai kita mengidolakan orang melebihi daripada Allah sendiri. Di sisi lain, ketika kita memainkan peran kita sebagai utusan Allah di tengah-tengah dunia ini, ketika kita menjalankan tanggung jawab itu, kerendahan hati adalah kunci. Sebagaimana Yohanes dengan rendah hati, sehingga akhirnya dia menyadari perannya, dia hanya seorang utusan. Dia bukan yang utama dari apa yang diberitakan. Di tengah-tengah dunia ini, kita semua adalah utusan sebagaimana Yohanes bertugas untuk mewartakan tentang Tuhan. Dan tugas utama utusan adalah untuk menjadikan orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, bukan malah memuja orang yang diutus sampai kita tidak mengenal atau tidak mengetahui tentang berita yang disampaikan oleh utusan itu. Kedua, yang berbeda dari Yohanes, bahwa seruan yang disampaikan itu berisi dua hal. Ada pertobatan, penyerahan diri dalam baptisan. Dia menyerukan pertobatan supaya orang bertobat harus membawa diri seluruhnya kepada Tuhan. Dan pertobatan itu bukan sebagai sesuatu yang biasa-biasa, bukan sebagai sesuatu yang seremonial, tetapi pertobatan harus sampai kepada penyerahan diri kita yang utuh kepada Tuhan. Jika penyerahan diri itu kita lakukan, maka tidak ada lagi keakuan dalam diri kita. Penyerahan diri kepada Tuhan berarti bersedia ditata, bersedia dipimpin, dan melakukan kehendak Tuhan, sebab kehidupan yang kita hidupi ini adalah milik Tuhan. Tidak dikenal mungkin, bahkan bisa saja kita diabaikan ketika kita menjadi utusan Tuhan. Tetapi ketulusan dalam diri kita, penyerahan hidup kepada Tuhan yang sejatinya, itu juga membutuhkan pertobatan di dalam diri kita. Kita sadar siapa diri kita hanya alat, kita hanya utusan, dan panggilan kita adalah untuk menyerukan suara pertobatan ini di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu maknanya untuk kita bagi kehidupan kita di masa Advent ini apa sih? Kita tentu merasakan masa berat yang kita alami saat ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit, pasti kita mengharapkan adanya satu pribadi yang akan membawa kita kepada pembebasan dari segala kesulitan. Dan siapakah pengharapan yang dapat menolong kita? Pemimpin agamakah? Pemerintahankah? Ternyata bukan kedua-duanya. Karena pengharapan kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang akan datang.
pengharapan kita sejati adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan datang dan terus kita nantikan. Karena itu diperlukan kerendahan hati seraya kita menyadari posisi kita di hadapan Tuhan, sambil terus menyerahkan diri kita dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Mari kita belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Sekaligus juga mari kita mendengarkan seruan Yohanes dalam menantikan kedatangan Tuhan ini, yaitu kesediaan kita untuk kita bertobat dan menyerahkan diri kita dengan utuh kepada Tuhan. Bahwa ada lembah yang perlu ditimbun, ada gunung dan bukit yang perlu diratakan, ada jalan berliku-liku yang perlu diluruskan, itu benar. Dan mari kita meluruskan kehidupan kita supaya ketika saatnya tiba, nanti kita melihat keselamatan dari Tuhan. Hidup ini adalah sebuah proses di dalamnya, proses kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada sebuah proses bagaimana kita terus berbenah, bagaimana terus kita bertobat, bagaimana kita melakukan penyerahan diri yang utuh hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Seberapapun kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan, kami mengerti. Tolong kami agar kami melakukan kebenaran firman-Mu seutuhnya dalam kehidupan kami. Dalam minggu-minggu Advent ini, minggu-minggu kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Minggu-minggu kami mempersiapkan diri kami juga untuk menyongsong masa Natal. Dan Tuhan menolong kami agar kami memiliki pribadi yang sungguh berserah dan mau bertobat sehingga hidup kami layak di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa pada saat ini menaikkan syafaat. Tuhan memberkati seluruh keluarga, rumah tangga, jemaat Tuhan yang ada di Getsemani ini. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Tuhan memberkati dalam segala bidang pekerjaan apapun yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengurniakan segala kecukupan, bahkan kelimpahan bagi hidup mereka. Diberkati mereka sebagai suami istri agar cinta kasih dari Tuhan mengikat erat kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Diberkati mereka juga sebagai orang tua sehingga mereka dimampukan untuk memimpin hidup rumah tangga mereka. Memberikan didikan nasihat dalam perkataan dan perbuatan bagi kehidupan anak-anak mereka. Tuhan melawat sekalian jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Mereka yang mengalami kelemahan dan keterbatasan secara fisik. Tuhan melawat sekalian mereka yang mengalami sakit baik di rumah sakit atau dalam proses pemulihan di rumah mereka sendiri. Jamahlah mereka, berilah kepulihan kepada mereka. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi kehidupan janda duda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang terlantar di segala tempat. Tangan Tuhan menopang hidup mereka, Tuhan menguatkan iman dan pengharapan mereka, Tuhan memberikan kecukupan kepada mereka. Diberkati juga untuk kehidupan anak-anak jemaat-Mu, baik anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka, agar mereka bertumbuh dengan sehat secara fisik dan rohani, dijauhkan dari segala sakit penyakit yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Diberkati remaja dan pemuda kami dalam masa muda belia mereka, agar mereka juga menjadi orang-orang muda yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Diberkati mereka dalam dunia pendidikan yang mereka jalani. Diberkati dalam segala bidang pekerjaan yang mereka tekuni. Dan diberkati mereka juga dalam perjuangan, dalam cita-cita dan pengharapan hidup mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati untuk seluruh pekerjaan dan penatalan yang ada di jemaat Getsemani ini. Terima kasih karena Tuhan memilih kami para pelayan Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan. Kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Kami rindu Tuhan memperlengkapi kami, Tuhan memakai kami sebagai alat di tangan Tuhan. Sehingga kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan segala kerendahan hati kami, dan melewati pelayanan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, jemaat Tuhan bertumbuh dan diberkati. Berkati pekerjaan dan pelayanan yang ada di jemaat ini, setiap program yang sudah diputuskan bersama-sama, Tuhan juga menyediakan untuk segala kebutuhan secara finansial bagi kelangsungan program kerja dan pelayan yang ada di jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa negara kami, pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah kami memiliki para pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka memimpin hidup bangsa dan negara ini dengan jujur, adil, dan bijaksana. Bahkan memampukan para pemimpin kami untuk membawa kehidupan bangsa dan negara ini semakin baik dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan
yang kami alami bersama-sama. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, memelihara, melindungi kami dari segala sakit penyakit. Bahkan dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang memelihara kami sehingga kami memiliki imun yang baik. Bahkan hikmat dari Tuhan yang menolong kami untuk kami menjalani hidup kami dengan bijaksana, menjaga diri kami, juga melindungi orang lain. Sehingga atas izin Tuhan, pandemi ini boleh berakhir. Terima kasih ya Tuhan. Kami syukuri segala berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, melewati bidang pekerjaan kami masing-masing. Dan ungkapan syukur terima kasih kami akan mengumpulkan persembahan kami menurut kemampuan dan kerelaan yang ada dalam diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan terima dan Tuhan berkati agar dapat dikelola bagi pekerjaan dan pelayanan yang ada di jemaat ini. Inilah doa pengharapan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan telah menganugerahkan kasih dan berkat-Nya dalam hidup kita. Mari kita nyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan. Nas pengantar persembahan, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamulah segala kemuliaan, puji dan hormat. Kepadamulah kami mempersembahkan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah bersama dengan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dengan penuh syukur kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 115, Berlutut di Palungan-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan.
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh rangkaian ibadah minggu kita sudah berakhir. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani di sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kita. Amin.